Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini, Adi Putra Pratama. Oke, jadi video sebelumnya adalah video mengenai kripto, di mana teman-teman juga ada sih yang minta, "Bang, gimana dong tips untuk bermain kripto?" Terus, "Bang, gimana dong pandangan Abang tentang kripto?" Nah, kalian udah bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Oke, kali ini saya akan membahas beberapa saham yang lumayan bagus, yang bagus untuk di swing pada minggu ini, minggu pertama bulan Maret. Nah, kalau misalnya kita lihat pada market IHSG, Indeks Saham Gabungan Indonesia, untuk hari ini IHSG ditutup naik pada level harga 6.338 atau naik sebanyak 1,55%. Nah, jika kita lihat marketnya di sini IHSG masih dalam kondisi yang downtrend, di mana SMA 9 yang saya gunakan garis yang berwarna biru berada di atas daripada SMA 9, SMA 41 yang saya gunakan atau garis yang berwarna merah. Itu artinya market masih dikategorikan uptrend. Nah, itu menurut si simple moving average sebagaimana menurut si MACD-nya. Nah, jika pada MACD di sini telah nampak apabila ini kita gedein seperti ini, di sini telah nampak bahwa si garis yang berwarna oranye dan berwarna biru ini juga sudah bersilangan, di mana garis birunya ini menembus dari bawah daripada garis yang berwarna oranye di sini. Nah, itu artinya di sini ada signal untuk naik lagi untuk keesokan harinya pada IHSG. Nah, bagaimana Bang dengan si RSI-nya? Nah, di sini saya menggunakan RSI 14. Biasanya saya menggunakan RSI 10, cuman kali ini saya menggunakan RSI 14. Nah, jika kita lihat dari RSI-nya ini, di sini telah nampak bahwa garis yang ungu ini masih mengincar garis putus-putus pada bagian atas. Jadi, jika dilihat dari ketiga indikator yang saya gunakan, yaitu SMA, MACD, dan RSI, di sini menunjukkan bahwa market akan uptrend, akan bullish kembali. Nah, jika kita lihat berdasarkan Fibonacci yang saya tarik, di sini ada titik supportnya dan di sini ada titik resistnya. Nah, dapat dilihat bahwa pada MACD ini si candlestick dari IHSG berhasil berhenti di atas level harga 6.323. Itu artinya dia berpeluang besar untuk uji resist pada hari-hari sebelumnya gitu. Uji resist 1, uji resist tertinggi yang pertama gitu, yaitu pada akhir Februari yang ini nih di level harga 6.504. Nah, jikalau dia berhasil nembus resist 6.504, maka kemungkinan IHSG ini akan naik lagi dan ini akan menjadi titik support yang barunya. Akan menjadi support yang baru. Nah, seperti itu. Nah, adapun beberapa saham yang akan saya bahas. Yang pertama kali saya akan bahas yang perbankan dulu. Kenapa perbankan? Karena 2 minggu ini perbankan lagi marak-maraknya. Contohnya saja seperti BAPD, terus ada BGTG, terus ada BNBA yang sampai sekarang masih tetap arah walaupun kemarin di bawah ARB dan di penutupan dinaikin lagi dan arah lagi sampai hari ini. Hari ini juga arah. Terus ada saham yang sangat-sangat bagus yaitu BMRI. Nah, BMRI ini akan saya jadikan menu swing saya pada minggu ini. Karena jika dilihat secara analisa teknikalnya BMRI ini sangat bagus. Nah, untuk itu saya akan bahas dulu saham yang pertama yaitu saham Bank Mandiri atau disingkat dengan BMRI. Oke, untuk BMRI Bank Mandiri hari ini ditutup naik sebanyak 425 poin atau di harga 6.575. Nah, jika kita lihat marketnya, ini saya dari bulan Mei, awal Mei sampai bulan Maret. Di sini kondisi marketnya itu dikategorikan lagi dalam kondisi yang uptrend semenjak kasus COVID kemarin di bulan Maret sampai April gitu kan, yang udah turun tajam. Nah, dari sini dia udah mulai rebound, naik lagi. Kenapa dia ada turun? Karena dia istirahat setelah naik panjang. Sama seperti ini. Kenapa dia turun di sini? Dia udah naik panjang sebelumnya. Nah, maka di sini dapat saya katakan kenapa BMRI dari kemarin-kemarin itu turun. Dia itu hanya sebagai koreksi wajarnya aja jika dilihat berdasarkan trennya gitu kan. Trennya ini sekarang lagi naik. Di sini saya tarik yang berwarna biru dan merah ini.
biru dan merah ini itu namanya tren regresi di menu sebelah sini. Nah, menu sebelah sini di bagian ini kalian bisa tarik di mana, kalian tentuin dulu titik supportnya di mana. Ini kan titik supportnya di sini dan di sini. Nah, setelah itu kita tarik ke resistnya. Nah, maka dapatlah tren regresinya. Jika kita lihat marketnya si BMRI ini, marketnya ini jika kita lihat berdasarkan simple moving average, di sini telah terjadi yang namanya downtrend. Kenapa? MA9 yang saya gunakan berada di bawah daripada MA41 yang saya gunakan, garis yang berwarna merah. Nih MA9-nya berada di bawah daripada SMA41. Nah, tetapi jika kita lihat berdasarkan si MACD, di sini telah terjadi yang namanya persilangan antara garis biru dan garis oranye, di mana saat ini adalah kondisi yang tepat untuk kita open posisi buy. Nah, tetapi jika kalian udah beli pada hari Jumat kemarin, itu kalian udah bisa dibilang CL, yaitu cuan lebar gitu kan. Udah naik sekian persen pada hari ini. Nah, jika kita lihat dari RSI-nya, di sini RSI-nya tidak berhasil nembus garis putus-putus pada bagian bawah, tetapi dia berhasil mantul. Maka target selanjutnya ialah garis putus-putus pada bagian atas. Nah, di sini saya juga menemukan data bahwa asing udah masuk banyak dan volume pada BMRI ini cukup besar. Jadi bisa kita prediksi untuk minggu ini BMRI lagi bagus-bagusnya. Nah, sekian dari BMRI, kita lanjut ke saham yang berikutnya. Selanjutnya itu ada saham perusahaan gas negara PGN atau disingkat dengan Pegas. Hari ini Pegas ditutup naik pada level harga 1460 atau naik sebanyak 1,39%. Nah, di sini jika kita lihat marketnya ya, untuk Pegas pada sebelum tahun 2021 kemarin, ini adalah resist terdekatnya Pegas di level harga 1890, dan di pertengahan Januari dia ingin menembus resist, dia uji resist, ternyata Pegas gagal menembus resist dan akhirnya balik ke support yang kuatnya gitu, balik ke support kuat pada bagian sini, dan dia tertahan di level harga 1100 berapa ini, 1270. Nah, jika kita lihat marketnya untuk yang sekarang, Pegas ini dikatakan downtrend, saya katakan downtrend. Kenapa? Karena SMA 9 yang saya gunakan berada di bawah daripada SMA 41 yang saya gunakan. Nah, di sini saya berani bilang untuk time frame satu hari Pegas masih dikatakan downtrend. Tetapi kalau untuk time frame-nya itu mingguan, Pegas masih dikatakan uptrend gitu. Karena SMA 9-nya berada di atas daripada SMA 41. Seperti itu. Nah, di sini kan kita lihatnya yang per hari gitu kan. Jadi, untuk hari ini jika kita lihat berdasarkan si MACD-nya, di sini telah muncul yang namanya itu sinyal yang sangat kuat di MACD. Artinya, di sini telah muncul signal open posisi buy yang kuat gitu. Nah, kalau misalnya di RSI, di sini RSI-nya saya nggak bisa memprediksikan karena dia ini garisnya ini berada di tengah-tengah daripada garis putus bagian atas dan daripada garis putus pada bagian bawah. Di sini kurang tepat sih untuk menggunakan RSI-nya, tetapi di sini udah ada signal yang kuat untuk kita open posisi buy pada MACD-nya. Kenapa? Di sini telah terjadi yang namanya itu golden cross. Nah, jika kita lihat berdasarkan Fibonacci yang saya gunakan, di sini Pegas berhasil terhenti di atas level harga 1405. Itu artinya Pegas masih punya kesempatan atau Pegas ini masih bisa naik lagi ke level harga 1510 dan 1580. Jadi jika teman-teman udah open posisi buy pada hari kemarin atau pada penutupan saat ini, si Pegas ini masih bisa berpotensi untuk naik ke level harga 1510 dan 1580. Nah, kalian bisa pasang stop lossnya itu di 1270. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, kalian bisa like dan komen serta subscribe channel ini.
Nah, jika kalian ada saham yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan insya Allah saya akan mempostingnya di postingan berikutnya. Mohon maaf juga apabila ada saya salah kata atau ngomong saya agak berbelit. Mohon maaf karena saya masih belajar untuk itu. Nah, jadi buat teman-teman juga yang ingin saya untuk membahas kripto, terus misalnya kayak Bang analisis dong Bang, apa nih yang terjadi pada BTC ke depannya dalam time frame berapa jam gitu. Kalian bisa request juga di kolom komentar dan saya akan buat videonya. Oke, terima kasih. Wassalam.